Pernahkah kamu bertanya, bagaimana jika pikiranmu tidak sepenuhnya milikmu? Bagaimana jika selama ini keputusan, ketakutan, bahkan keinginanmu bukan lahir dari kesadaran, melainkan dari pola tak terlihat yang bekerja diam-diam di dalam dirimu? Bayangkan jika ada satu pintu kecil, bukan di luar sana, bukan di dunia, tapi di dalam napasmu sendiri. Dan pintu itu bisa membuka ulang cara alam bawah sadarmu menulis realitas. Kita hidup dalam dunia yang bergerak cepat. Pikiran berlomba dengan waktu. Tubuh berjalan, tapi jiwa tertinggal. Dan di tengah kebisingan itu, kita lupa satu hal paling mendasar. Napas bukan hanya alat bertahan hidup. Ia adalah bahasa pertama antara kesadaran dan tubuh. Sejak ribuan tahun lalu, para praktisi kuno memahami sesuatu yang hari ini baru mulai dibuktikan sains. Bahwa napas bukan sekedar udara yang masuk dan keluar. Ia adalah saklar. Satu-satunya fungsi tubuh yang bisa otomatis dan sekaligus bisa kita kendalikan. Pikirkan sejenak. Kamu tidak bisa memerintah jantungmu untuk berhenti. Kamu tidak bisa menyuruh selmu beregenerasi dengan kata-kata. Tapi kamu bisa mengubah napasmu sekarang juga. Dan ketika napas berubah, seluruh sistem ikut menyesuaikan. Metode napas 111 berasal dari pemahaman kuno tentang ritme. Bukan angka sakral untuk disembah, melainkan pola untuk disejajarkan. Satu tarikan, satu tahanan, satu hembusan. Diulang hingga pikiran kelelahan untuk mengontrol. Alam bawah sadar tidak bisa diajak berdebat. Ia tidak merespons logika. Ia merespons ritme, pengulangan, rasa aman. Dan disinilah rahasianya tersembunyi. Ketika kamu bernapas dengan pola tertentu, berulang kali, tanpa paksaan, otak perlahan masuk ke gelombang yang berbeda. Bukan tidur, bukan terjaga penuh, tapi ruang di antaranya. Ruang di mana sugesti tidak ditolak. Ruang di mana cerita lama mulai melunak. Ambil napas perlahan sekarang. Tidak perlu diubah, hanya disadari. Rasakan bagaimana dada mengembang dan bagaimana pikiranmu sesaat menjadi lebih sunyi. Itulah pintunya. Alam bawah sadar tidak memahami kata nanti. Ia hanya mengenal sekarang. Itulah mengapa trauma masa lalu masih terasa nyata. Dan kecemasan masa depan bisa terasa seolah sudah terjadi. Metode 111 bekerja bukan dengan memaksa pikiran positif, tetapi dengan menurunkan volume pikiran. Saat suara sadar melemah, bahasa tubuh mengambil alih. Setiap tarikan napas mengirim sinyal, aku aman. Setiap tahanan singkat memberi pesan, tidak ada yang perlu dikejar. Setiap hembusan melepaskan, aku boleh melepas kendali. Dan ketika pola ini diulang puluhan kali, ratusan kali, sistem saraf mulai percaya. Bukan karena kamu meyakinkannya, tapi karena kamu menunjukkannya. Selama hidup, kita diprogram oleh pengulangan. Kalimat yang sering kita dengar, reaksi yang kita ulang, emosi yang tak pernah selesai. Alam bawah sadar menyimpan semuanya, bukan sebagai cerita, melainkan sebagai sensasi. Itulah sebabnya perubahan sejati jarang datang dari berpikir lebih keras. Ia datang saat tubuh merasa aman untuk berubah. Dalam praktik 111 selama 7 menit, pikiran akan mencoba mengganggu. Ia akan menghitung, mengomentari, meragukan. Biarkan saja. Itu tanda lama sedang melemah.
dan sesuatu yang lebih dalam mulai naik ke permukaan. Ada momen tertentu, biasanya setelah beberapa menit, di mana napas terasa bernapas dengan sendirinya. Kamu tidak lagi melakukan napas. Kamu sedang terjadi. Di titik itu, batas antara pengamat dan yang diamati mulai kabur. Dan di sanalah alam bawah sadar paling terbuka. Bukan untuk dimanipulasi, tapi untuk didengarkan. Kadang yang muncul bukan visi indah, tapi rasa sesak, atau kesedihan lama, atau kelelahan yang tak pernah kamu akui. Jangan ditolak. Itu bukan gangguan. Itu undangan. Karena penyembuhan tidak selalu datang sebagai cahaya. Seringkali ia datang sebagai kejujuran. Dan napas adalah ruang paling aman untuk jujur. Saat kamu bernapas dalam pola sederhana namun konsisten, tubuh berhenti bersiap untuk bahaya. Otak berhenti mencari ancaman. Dan energi yang biasanya habis untuk bertahan, kembali ke kesadaran. Di sanalah pemrograman ulang terjadi. Bukan dengan afirmasi keras, bukan dengan paksaan mental, tapi dengan kehadiran yang lembut dan berulang. 7 menit terdengar singkat, namun bagi sistem saraf, itu adalah keabadian kecil. Dalam 7 menit itu, kamu mengajarkan tubuhmu satu hal sederhana. Aku tidak sedang dikejar. Aku tidak sedang terlambat. Aku cukup sekarang. Dan dari rasa cukup itu, cerita baru mulai ditulis. Bukan cerita tentang menjadi seseorang, tapi tentang mengingat siapa dirimu sebelum dunia terlalu berisik. Di titik ini, sesuatu yang halus mulai bergeser. Bukan pikiran besar, bukan pencerahan dramatis, melainkan rasa bahwa kamu tidak lagi melawan dirimu sendiri. Selama ini, sebagian besar hidup kita dihabiskan untuk melawan. Melawan rasa takut, melawan emosi yang dianggap salah, melawan keadaan yang tidak sesuai harapan. Tubuh hidup dalam mode siaga terus-menerus, dan alam bawah sadar mencatat satu kesimpulan sederhana: dunia tidak aman. Metode napas 111 bekerja seperti membantah kesimpulan itu. Bukan dengan argumen, tetapi dengan pengalaman langsung. Saat tubuh mengalami ketenangan yang konsisten, ia mulai memperbarui peta realitasnya. Dan di sanalah, perlahan, program lama mulai kehilangan relevansi. Coba rasakan kembali napasmu. Tarik, tahan, hembuskan. Tidak ada target, tidak ada yang perlu dicapai. Justru karena itulah sesuatu terjadi. Otak manusia, menurut banyak riset modern, tidak berubah saat diperintah. Ia berubah saat merasa aman untuk melepas kebiasaan lama. Carl Jung pernah menulis bahwa hingga alam bawah sadar disadari, ia akan mengatur hidupmu dan kamu menyebutnya takdir. Pola napas ini adalah cara lembut untuk mengetuk pintu itu, tanpa mendobrak, tanpa ancaman. Perhatikan bagaimana pikiranmu sekarang. Mungkin masih muncul, tapi nadanya berbeda. Tidak sekeras tadi, tidak seberisik biasanya. Itu bukan kebetulan. Saat napas menjadi ritmis dan seimbang, aktivitas otak perlahan bergeser dari gelombang cepat ke gelombang yang lebih lambat. Gelombang yang sama muncul saat meditasi dalam, saat antara tidur dan bangun, saat kesadaran tidak sibuk mempertahankan identitas. Di kondisi ini, cerita tentang "aku harus begini" dan "aku tidak boleh begitu" kehilangan cengkeramannya. Yang tersisa hanyalah keberadaan. Banyak orang salah paham tentang pemrograman ulang diri.
Mereka membayangkan mengganti satu keyakinan dengan keyakinan lain, menghapus satu identitas, lalu memasang identitas baru. Padahal, alam bawah sadar tidak bekerja seperti mesin. Ia lebih seperti tanah. Apa yang kamu tanam akan tumbuh jika lingkungannya mendukung, dan napas adalah iklimnya. Jika iklimnya tegang, yang tumbuh adalah kewaspadaan dan ketakutan. Jika iklimnya aman, yang tumbuh adalah keterbukaan. Dalam praktik 111 yang berkelanjutan, ada satu perubahan penting yang sering tidak disadari. Reaksi emosional menjadi lebih lambat. Bukan karena kamu mati rasa, tapi karena ada ruang sebelum bereaksi. Ruang itu adalah kebebasan sejati. Di ruang itu, kamu tidak lagi dikendalikan oleh refleks lama. Kamu bisa memilih. Diam sejenak, bernapas, dan merespons dari tempat yang lebih dalam. Itulah tanda alam bawah sadar mulai selaras dengan kesadaran. Bukan tunduk, tapi bekerja sama. Alan Watts pernah mengatakan bahwa masalah manusia modern bukan karena kurang pengetahuan, tetapi karena terlalu tegang memegang identitas. Napas adalah cara paling langsung untuk melonggarkan genggaman itu. Saat kamu bernapas dengan pola sederhana, tanpa ambisi, tanpa tujuan besar, ego kehilangan panggungnya. Dan di balik ego yang lemah, ada keheningan yang sangat cerdas. Keheningan yang tahu kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Jika kamu melakukan metode ini setiap hari, bukan sebagai ritual sakral, tetapi sebagai pertemuan dengan diri sendiri, kamu akan mulai merasakan perubahan kecil. Tidur lebih dalam, reaksi lebih lembut. Pikiran tidak selalu harus dipercaya. Dan yang paling menarik, kehidupan di luar mulai terasa sedikit lebih bersahabat. Bukan karena dunia berubah, tapi karena sistem di dalam dirimu tidak lagi membaca segalanya sebagai ancaman. 7 menit. Hanya 7 menit. Namun, dalam 7 menit itu, kamu keluar dari mode bertahan hidup dan kembali ke mode hadir. Dan kehadiran adalah kondisi alami di mana pemrograman lama kehilangan kekuasaannya. Tidak ada mantra, tidak ada visualisasi rumit, hanya napas dan kesediaan untuk tidak mengontrol segalanya. Pada akhirnya, metode napas ini bukan tentang mengubah dirimu menjadi versi yang lebih hebat. Ia tentang berhenti melawan versi yang ada. Karena saat perlawanan berhenti, energi yang selama ini terkunci kembali mengalir. Dan dari aliran itu, kejelasan muncul dengan sendirinya. Sekarang, saat kamu kembali bernapas normal, perhatikan satu hal kecil. Ada rasa lapang yang tidak perlu dijelaskan. Itulah tanda bahwa alam bawah sadarmu telah mendengar. Tidak dengan kata-kata, tapi dengan ritme. Dan selama kamu ingat bahwa pintu itu selalu ada di dalam napasmu, kamu tidak pernah benar-benar terjebak. Karena mungkin kesadaran bukan sesuatu yang harus dicapai, melainkan sesuatu yang muncul saat kita akhirnya berhenti berusaha terlalu keras.